Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu janji Tuhan dalam kehidupan kita, karena memang kita tahu ada puluhan ribu janji Tuhan di seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu ada terdapat sekitar 32 ribu janji-janji Allah. Nah, salah satu janji Allah yang penting dalam hidup ini adalah bahwa kita akan naik dan tidak akan turun, karena Alkitab berkata, jika kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, diberkati langkah kamu. Kamu tidak akan turun tapi diangkat naik. Tidak menjadi ekor tapi akan dipimpin menjadi kepala. Itu janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga kalau kita mempraktekkan firman, sungguh-sungguh Alkitab kan bilang, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Bahkan Daud berkata, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini kan bukti bahwa dia naik. Kenapa? Karena firman itu. Karena firman menolong kita untuk mengerti hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah. Firman menolong kita untuk berjalan di jalan yang benar. Firman menolong kita untuk berhasil. Firman menolong kita untuk berhikmat. Itu sebabnya Alkitab bilang, kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, kamu tidak akan pernah turun, tapi kamu akan naik. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak peduli situasi keadaan di sekitar kita separah apapun, tetapi janji Tuhan, engkau lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, tapi persoalannya, kita bisa lebih daripada orang-orang yang menang kalau hidup kita itu benar, kalau hidup kita itu dekat sama Tuhan, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, kalau hidup kita memang menjalani perintah-perintah Tuhan. Tetapi seringkali kita ditaklukkan oleh dunia ini. Kenapa? Karena hidup kita dalam dosa. Karena waktu hidup kita dalam dosa, dosa menghancurkan kita, dosa memisahkan kita dari Allah, dosa merampas kemuliaan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah, tapi Kristus datang untuk memulihkan, untuk memberi kita hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Artinya hidup kembali dalam kemuliaan, di mana kita akan berjalan dalam kuasa-Nya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang penakluk. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang Tuhan berjanji bahwa kita tidak akan ditaklukkan, kita tidak akan ditundukkan. Alkitab berkata, musuh datang dengan bersatu, tetapi dia akan lari meninggalkan kita dengan bertujuh jalan. Berarti dari sini Alkitab sedang menggambarkan kepada kita bahwa orang bisa saja merancangkan apapun yang jahat, tapi Tuhan akan mempermalukan orang yang merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, waktu kita hidup dalam dosa, maka dosa akan membuat kita terus ditaklukkan. Itu akan kita belajar hari ini dalam Mika pasal 1. Mika pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Mika pasal 1 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Dikatakan, pasanglah kuda teji pada kereta, hai penduduk Lakis. Inilah permulaan dosa bagi putri Sion, sebab pada mula terdapat pelanggaran Israel. Sebab itu baiklah diberi hadiah perpisahan kepada Moreshet Gad. Rumah-rumah Akzib akan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Penakluk masih akan kudatangkan kepadamu, hai penduduk Maresya.
kemuliaan Allah akan sampai di Adulam. Cukurlah dan gundulkanlah kepalamu karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai, sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan. Dikatakan ayat yang ke-15, penakluk masih akan kudatangkan kepadamu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, janji Tuhan, rencana Tuhan agar kita tidak ditaklukkan. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, dosa membuat kita ditaklukkan. Pertanyaannya, ditaklukkan apa? Yang pertama, ditaklukkan oleh setan. Karena Alkitab sebetulnya janji buat kita bahwa setan itu ada di bawah telapak kaki orang percaya. Alkitab janji buat kita, lawan iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sendiri hidup dalam dosa, maka kita akan ditaklukkan oleh setan. Dan kalau setan menaklukkan kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rumah tangga kita diacak-acak, hari depan kita dihancurkan. Lalu apa yang terjadi? Segala karakter buruk mulai ada di hati kita, kebencian, kedendaman di hati kita, dan kita ditaklukkan oleh setan. Ada banyak orang masuk gereja, percaya pada Tuhan, sebetulnya dia mengasihi Tuhan, tapi karena dia nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, ditaklukkan oleh setan. Sehingga apa yang terjadi? Dia ingin lepas narkoba, nggak bisa. Dia ingin lepas seks bebas, nggak bisa. Terus menerus dalam belenggu iblis ini. Oh, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini saatnya yang pertama kita minta ampun dosa, dan yang kedua minta darah Yesus menyucikan kita, dan yang ketiga mulai bangkit dari dosa kita dan mulai percaya bahwa kemuliaan Tuhan dicurahkan buat hidup kita, sehingga kita nggak ditaklukkan lagi oleh setan. Sudah terlampau lama rumah tangga kita diacak-acak oleh setan, masa muda kita diacak-acak oleh setan, bahkan hidup kita ini penuh dengan segala hal yang jahat yang setan mau taruh dalam hidup kita. Tapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Taklukkan iblis karena kita punya kuasa di dalam Kristus. Yang kedua, kalau kita hidup dalam dosa, maka kita akan ditaklukkan oleh musuh. Alkitab berkata bahwa musuh-musuh akan datang dan akan menghancurkan hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak dekat sama Tuhan, kita tidak mengandalkan Tuhan, maka tidak ada pagar yang menjaga kita, sehingga orang iri sama kita dan menjatuhkan kita. Tidak sedikit orang yang karena iri akhirnya mulai memfitnah dan jatuh. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang benar itu dipelihara oleh Tuhan. Karena untuk orang benar firman Tuhan berkata, kalau Tuhan sudah buka pintu, gak ada yang bisa menutup. Dan kalau Tuhan tutup pintu, gak ada yang bisa membuka. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pertama, kita gak seharusnya ditaklukkan oleh setan. Yang kedua, kita gak seharusnya ditaklukkan oleh musuh. Orang-orang yang membenci saudara, orang-orang yang merancangkan yang jahat buat saudara, gak perlu saudara balas, saudara berkati, dan Tuhan akan membuktikan sendiri bagaimana tangan yang kuat menyertai saudara. Lalu yang ketiga, kalau kita hidup dalam dosa, apa yang akan menaklukkan kita? Yaitu hal-hal daging, segala kesenangan dunia, ini akan menaklukkan kita. Sampai Paulus bilang begini, aku ingin buat yang baik, setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat ya aku perbuat. Itu sebabnya dalam keluarga penting sekali suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Jangan hanya kritik, wah suami saya begini, wah istri saya begini, karena ia pun manusia biasa yang kalau kita nggak topang, dia bisa ditaklukkan oleh hal daging dan kesenangan-kesenangan dunia. Tapi kalau kita topang terus dalam doa, kita sama-sama saling menguatkan satu sama lainnya, maka makin hari kita makin kuat, makin berjalan dan kemenangan dan kemuliaan. Haleluya. Dan yang keempat, kalau kita terus hidup dalam dosa, yang pertama kita ditaklukkan oleh setan, yang kedua kita ditaklukkan oleh musuh, yang ketiga kita ditaklukkan oleh hal-hal daging, kesenangan-kesenangan dunia, dan yang keempat kita ditaklukkan oleh kebiasaan-kebiasaan orang banyak, sehingga kita nggak bisa tegas, kita nggak bisa punya prinsip. Kenapa? Karena kita cuma ikut arus saja. Dan kalau kita lihat banyak orang sekarang sebetulnya hidupnya mengasihi Tuhan, sebetulnya baik, cuman karena arus, karena pergaulan, karena situasi, akhirnya jatuh lagi. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, mari mendekat kepada Tuhan. Karena kalau kita mendekat kepada Tuhan, maka ada kuasa dalam diri kita untuk menang atas setan, menang atas musuh, menang atas kesenangan-kesenangan dunia, dan bahkan berani berjalan melawan arus. Kenapa? Karena penyertaan dan kemuliaan Tuhan atas kita. Nah, pertanyaannya, kenapa kita dapat ditaklukkan? Tuhan kan janji untuk kita menang, Tuhan kan janji kita naik. Kenapa kita bisa ditaklukkan? Yang pertama, karena kita jauh dari Tuhan. Waktu kita jauh dari Tuhan, maka
pikiran kita negatif, kita jauh dari Tuhan, ambisi-ambisi kita negatif, motivasi kita nggak benar, lalu sifat karakter kita juga nggak beres sama sekali. Karena itu kita perlu mendekat kepada Tuhan. Daud sampai berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebagai raja dia ngerti beban yang berat, dia tahu apa artinya pekerjaan-pekerjaan yang bertumpuk. Tapi akhirnya dia menyadari betul, kalau saya dekat sama Tuhan, selalu saja saya nggak bisa ditaklukkan. Orang-orang yang mau rancangan yang jahat justru dipermalukan oleh Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang pedagang kah saudara, seorang bisnismen kah saudara, atau mungkin setelah mendengar program ini bahkan di balik tali besi sekalipun, saudara sedang menghadapi badai hidup yang besar dalam hidup saudara, ini saatnya untuk saudara berkata, Tuhan, saya menyadari selama ini saya jauh dari Tuhan. Saya sebagai seorang suami yang jauh dari Tuhan. Saya sebagai seorang istri yang jauh dari Tuhan. Saya sebagai orang muda yang jauh dari Tuhan. Lalu mulai mendekat kepada Tuhan. Karena waktu kita mulai mendekat kepada Tuhan, ada damai, ada kekuatan, ada sukacita, dan ada petunjuk-petunjuk dari Tuhan yang disampaikan buat kita. Yang kedua, kenapa kita dapat dikalahkan? Karena kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Alkitab berkata, aku naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu, tapi aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan memberi seorang, haleluya, penolong lain yang akan menyertai kamu. Oh, Yesus sedang bicara tentang apa? Tentang Roh Kudus. Dan untuk Roh Kudus itu Yesus dengan tegas berkata, roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Jadi kenapa kita dapat ditaklukkan? Kalau kita jauh dari Tuhan. Yang kedua, kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus. Dan yang ketiga, kalau kita tidak hidup dalam kuasa firman. Karena kuasa firman itu yang menolong kita untuk berjalan dalam seluruh kepenuhan kealahan. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan saudara untuk jadi pemenang. Karena itu kalau hari-hari ini saudara sedang menghadapi masalah dan pergumulan, ingatlah, Tuhan menciptakan engkau untuk menjadi pemenang. Tuhan menciptakan engkau untuk menjadi penerobos. Tuhan menciptakan engkau untuk merebut kemenangan dan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jangan lemah, tapi bangkitkan iman, karena Tuhan kekuatan kita. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, rumah tangga dipulihkan, orang-orang muda dibawa lebih dekat pada Tuhan. Mereka yang kerja, usaha, dagang diberkati berkelimpahan oleh Tuhan, sehingga hidup kami boleh senantiasa mendekat kepada Tuhan dan bangkit senantiasa dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.